Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prastio, NPM 23520030. Nama saya Boy Pratama, NPM 23520032, Dan saya Aditya Septiano, NPM 23526024. Kami akan mengerjakan tugas video pengetahuan lingkungan Pak Tri Cahyo Wahyudi. Pertama-tama, silakan Mas Bayu. kerangka hukum instrumen ekonomi lingkungan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Kerangka hukum instrumen ekonomi lingkungan. 1. Hak lingkungan. Kehidupan manusia tidak akan terpisah dari lingkungan dan sangat tergantung pada lingkungan, di mana lingkungan telah menjaga berbagai kebutuhan hidup manusia seperti udara, air, sinar matahari, agar manusia dapat mempertahankan kehidupan. Mengingat keberadaan lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka kelestarian lingkungan harus dijaga dan dipertahankan. Lingkungan yang baik dan sehat adalah condition sine qua non untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Secara universal, jaminan hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak semua makhluk hidup. Di Indonesia pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian dipertegas lagi dalam ketentuan pasal 65 ayat 1 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, secara konstitusi dan hukum bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, hukum membebankan kewajiban kepada setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan teori kepentingan, maka hak lingkungan lahir karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Dengan adanya kepentingan itu, manusia menciptakan hak untuk lingkungan agar tidak dirusak atau dicemari. Perbuatan merusak lingkungan adalah perbuatan melanggar hak lingkungan karena sekaligus akan merugikan kepentingan manusia. Landasan pemikiran tentang hak lingkungan pertama kali diketengahkan oleh Christopher Stone tahun 1972 yang menyatakan bahwa hak hukum yang dimiliki lingkungan inilah oleh Somja and Joseph. Kontol ya. Mau ngomong gue malah gayanya lingko. Oh, minus kan diri. Minus apa dilanjutnya Mas engko dipotong karo Dip. Lanjut ya macane. Kan dia. Kan iki tekan Joseph iki. Ya, oleh Somja and Joseph Jadi Belari. lanjutno lho, ganti ae. Ya kuwi seneng wae. Dalam mewujudkannya langsungan. Di sini. Di Indonesia munajat langsung aja di Indonesia munajat dan Saputra menyatakan bahwa lingkungan adalah subjek hukum. 274 ya. Di Indonesia ini loh. Ini loh. di Indonesia Munajat Danu Saputra menyatakan bahwa lingkungan adalah subjek hukum. Pendapat Munajat Danu Saputra menunjukkan bahwa lingkungan hidup adalah diperuntukkan untuk umat manusia sepanjang masa dan perlu dipertahankan demi kepentingan hidup manusia dari generasi ke generasi berikut. Untuk memberikan kepastian terhadap hak lingkungan, maka diperlukan hukum sebagai landasan hak lingkungan. Maksudnya terhadap hak lingkungan diberikan hak hukum legal rights. Dengan diberikannya lingkungan hak hukum, maka setiap orang mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan. Dalam pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan harus tetap menjaga dalam
pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan harus tetap menjaga lingkungan tetap baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang dimiliki lingkungan. Agar hak memiliki makna bagi si pemegang hak, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yaitu Apa nih? kan di A. Ada badan yang berwenang dalam hal ini. Pemerintah mengkaji tindakan-tindakan yang mungkin bertentangan dengan hak tersebut. Pemegang hak dapat melakukan gugatan jika haknya dilanggar. Dalam pemulihan hukum, oleh pengadilan harus dipertimbangkan kerugian atas hak tersebut. Pemulihan diberikan kepada pemegang hak. Dalam mempertahankan hak lingkungan, lingkungan tidak dapat berbuat apa-apa karena lingkungan tidak dapat berbicara dan tidak dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak jika dilanggar hanya oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, dalam konsep yang dinamakan guardian, konservator atau komite dan lain-lain, guardian akan bertindak untuk kepentingan lingkungan apabila hak lingkungan dilanggar dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan. Selain itu, tugas guardian dapat bertindak melakukan monitoring atau pengawasan terhadap berbagai perbuatan yang berhubungan dengan lingkungan, seperti pembuangan limbah dan dalam proses legalisasi dan proses administrasi. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas guardian diperlukan prosedur dan persyaratan. Bagi guardian yang tidak bertindak atas nama dan untuk kepentingan lingkungan. Di Indonesia, tugas guardian telah dijalan oleh pemerintah, di mana salah satu organ pemerintah yaitu dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan berbagai lembaga di tingkat pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Selain pemerintah juga ada organisasi lingkungan dan perorangan yang secara hukum diberikan standing atau legal standing, yaitu hak untuk melakukan gugatan atas nama kepentingan lingkungan. 2. Batasan instrumen ekonomi lingkungan. Instrumen ekonomi adalah suatu hal baru dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Khusus Indonesia, penggunaan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup tertuang pada prinsip 12 Deklarasi RIO, National Authorized Salt Endeavor to promote the internationalization of environmental cost and the cost economic instrument. Penggunaan instrumen ekonomi dilandasi oleh banyak kritik terhadap pengaturan langsung yang dianggap tidak mampu secara efektif untuk mengendalikan pencemaran lingkungan. Instrumen ekonomi adalah alternatif untuk upaya perlindungan lingkungan hidup. Nancy K. Kubasek dan Gary S. Silverman menyatakan bahwa three alternative means of protection the environment are subsidies, emission charges, and marketable emission permits. Berbagai pengertian instrumen ekonomi lingkungan disampaikan dalam berbagai literatur seperti Dictionary of Environmental Law, Varena Matei et al., Robert C. Anderson, and Andrew Q. Lahoff. Pada hakikatnya instrumen ekonomi adalah sistem di mana pemerintah menciptakan rangsangan atau insentif untuk mengurangi aktivitas dan perilaku kerusakan terhadap lingkungan hidup. Penggunaan instrumen ekonomi adalah pengelolaan lingkungan berdasarkan pendekatan carrot and stick dan berdasarkan prinsip bahwa pencemar harus membayar untuk menetralkan pencemaran yang ditimbulkan atau untuk pencemaran yang ditimbulkan. Instrumen ekonomi akan mengaruhi harga karena konsumen mengubah perilaku konsumsinya sedangkan produsen mengubah perilaku produksinya. Oleh karena itu, instrumen ekonomi membantu untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi yang kemudian berdampak terhadap memajukan proses pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup.
Berbagai pendapat tentang jenis-jenis instrumen ekonomi lingkungan yang dapat digunakan dalam pengelolaan lingkungan. Menurut Jean Littler, terdapat 7 jenis instrumen ekonomi, yaitu 1. Water, 2. Water trust, 3. Air pollution, 4. Noise charger atau pungutan kebisingan, dan pungutan pencemaran pollution, izin yang dapat diperdagangkan, market barrier reduction, dan subsidi oleh pemerintah. Berbagai bentuk instrumen ekonomi ini merupakan bentuk pengalaman yang diterapkan berbagai negara di Indonesia. Instrumen ekonomi secara normatif telah diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 42 dan pasal 43, di mana dalam pasal 42 ayat 1 secara tegas disebutkan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Salah satu bentuk instrumen ekonomi lingkungan yang telah mulai diterapkan berupa jasa lingkungan. Jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami dan pelestarian nilai budaya oleh sugesti alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. 4 jenis jasa lingkungan yang dikenal oleh masyarakat global adalah jasa lingkungan tata air, jasa lingkungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan penyerapan karbon, dan jasa lingkungan keindahan lanskap atau LP3S dan IFAD. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah perorangan kelompok masyarakat, pengumpulan, badan usaha, pemerintah daerah, pemerintah pusat yang dimiliki segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 3. Instrumen hukum lingkungan. Instrumen hukum tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup secara konstitusi ditegaskan dalam penjelasan konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan pengolahan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Pengetahuan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung dan daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun, yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kewajiban nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan kekonsekwenan dari pusat sampai ke daerah.
Berdasarkan penjelasan UU PPLH menunjukkan bahwa begitu penting peranan dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia agar kelestarian keberlangsungan hidup, sedangkan arah kebijakan lingkungan hidup tercermin pada pasal 3 UU nomor 32 tahun 2009 mengenai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi pasal 3 UU nomor 2009 melindungi wilayah negara suatu Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin keberlangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi muda, generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuh dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global. Dengan demikian, kebijakan pembangunan Indonesia dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu ada upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategis pembangunan untuk menjamin keutuhan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut dalam pasal 63 UU nomor 23 tahun 2009 mengatur tugas dan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Pasal 63 ayat 1 dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan nasional, menetapkan norma standar, prosedur dan kriteria, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL, menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca, mengembangkan standar kerjasama, mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non-hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3 limbah serta limbah B3, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup, mengordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat, menetapkan standar pelayanan minimal, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengelola informasi lingkungan hidup nasional, mengordinasikan, mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup, memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan, mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup, menentukan izin lingkungan, menetapkan wilayah ekoregion dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Tugas dan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah diatur dalam
ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dilaksanakan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.